Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aris Eva Putra Wijaya dengan NPM 24782071 dari kelas TRI 2C akan mengerjakan Cisco Packet Tracer Basic Device Configuration yang ada di chapter 12.4.5. Nah, di sini ada addressing table-nya, ada RTA, ASW1, ASW2, user 1, user 2, user 3, user 4. Nah, di sini objektifnya ada 3, complete the network documentation, perform basic device configuration on a router and a switch, verify connectivity and troubleshoot any issues. Jadi langkah pertama, kita ke RTA, type CLI, enter, kita geser dulu, sudah, kita klik enable, lalu configure terminal. Nah, di sini kita harus menggunakan Cisco untuk password user exec-nya, lalu class untuk encrypted privilege exec password. Lalu kita hostname RTA, lalu kita konfigurasi passwordnya ya. Nah, ini enable secret class, lalu line console 0, passwordnya masukkan ini Cisco, lalu login. Setelah login, line VTY 04, passwordnya kita masukin lagi Cisco, lalu login. Setelah login, service, password, encryption. Oke, selanjutnya kita di sini configure an appropriate banner. Kita membuat banner. Jadi banner motd unauthorized access is prohibited. Oke, jika sudah, kita melanjut untuk mengkonfigurasi interface yang ada di RTA ya. Yang pertama kita lakukan yang di gigabit Ethernet 0/0. Ini IP-nya. Kita ke interface G/0/0. Lalu kita masukkan description LAN 10.10.10/24. Lalu IP address kita masukin ya. IP address 10.10.10.1 subnetnya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita masukkan juga IPv6 addressnya ya, ini kita IPv6 address ini kita copy aja, kita paste, kita enter, lalu kita no shutdown. Nah, oke, di sini kompresinya sudah bertambah ya, yang tadinya 0% jadi 31%. Lalu selanjutnya kita lakukan interface yang Gigabit Ethernet
0/1 dan ini IP address-nya. Ini untuk IPv6 address. Makanya sama seperti yang di sini. Kita ke ini dulu, interface 1, lalu description LAN yang ini diganti menjadi 11.0. Ini 11.0 11.0/24 description LAN 10.11.24. Dan langsung kita IP address-nya kita masukin yang ini 10.10.11.1. subnet masknya sama ya. Nah, kita enter, kita masukin IPv6 address-nya. Ini kita ganti yang berbeda atau sama ya di sini. IPv6-nya, IPv6 address-nya sama. Enter lagi. 1 DBB acak. Kita copy aja. Kita RTA. Kita IPv6 address. Kita tempel. Kita enter. Nah, oke. Lalu mau shutdown. Oke, langkah selanjutnya sini ada configure IPv4 and IPv6 addressing for the RTA router according to the addressing table. Addressing for the ISW2, configure the default gateway. Kita ke konfigurasi switch-nya dulu yang di ISW2. Save CLI. Kita geser dulu, lalu enable config terminal. Hostname-nya kita ganti menjadi ASW2. Lalu kita enable secret class-nya. Lalu line console 0. Passwordnya sama ya kayak yang di router tadi, Cisco. Lalu login line VTI04. Passwordnya Cisco. Lalu login lagi. Setelah login, service, password, and encryption. Lalu kita membuat banner MOTD authorize access is prohibited. Oke, sudah. Kita ini document interface with description including the ISW VLAN 1 interface VLAN 1 ini ya. Aduh, IP-nya kita masukin IP address ini ISW2 ini dan juga subnet masknya ya. Jadi kita langsung saja int VLAN 1 lalu IP address 10.11.100.255.255.255.0. Enter. Lalu kita description manajemen VLAN. VLAN-nya gede, VLAN. Lalu no shutdown. Nah, kita masukkan IP default gateway-nya. Ini saya minta juga nih. Configure the default gateway for ASW2 switch. Jadi di sini IP default gateway-nya, aduh,
default gateway 10.10.11.1. Enter. Lalu langkah selanjutnya apa ini? The hosts are partially configured, complete the IPv4 addressing and fully configure the IPv6 address card according to addressing table. Verify connectivity between all device. Oke, di sini ada 4 PC ya. Kita harus mengkonfigurasi setiap PC-nya untuk masukkan IPv4, subnet dan juga gateway, IPv6 juga dan juga IPv6 gateway-nya. Desktop kita IP configuration. Kita cek di sini IP-nya, gateway-nya kita ganti. Gateway-nya 10.10.10.1. Untuk IPv6 address-nya user 1 adalah ini ya. IPv6 address-nya kita salin, lalu kita balik lagi, kita paste. Sini kita hapus slash-nya 64. Oke. Lalu untuk default gateway-nya itu ini FE. Lalu kita copy aja, kita paste. Oke. Selanjutnya ke PC yang kedua lakukan hal yang sama ya. Kita cek dulu IP-nya sudah benar atau belum. 102 benar. Default gateway-nya untuk user 2 itu 10.10.10.1. Lalu IPv6-nya untuk user 2 itu adalah ini. Kita copy dulu, lalu kita paste. Kita hapus, lalu kita isi di sini 64. Lalu default gateway-nya FE 82. Oke, selanjutnya PC user 3 desktop IP configuration. Kita cek dulu IPv4 addressnya sudah benar atau belum. 10.10.11.101 10.11 benar. Default gateway-nya kita isi. Untuk user 3 gateway-nya 10.10.11.1. Lalu untuk IPv6-nya ini copy, paste, lalu 64. Untuk default gateway-nya itu FE 83. Oke, selanjutnya PC yang terakhir user 4 ya. Kita cek desktop IP configuration-nya, kita cek. Di sini IP-nya salah ya. Yang harusnya 10.10.11.102, di sini malah 172.14.5.60. Jadi kita ganti 10.10.11.102. Oke, selanjutnya default gateway-nya kita ganti untuk user 4. Gateway-nya 10.10.11.1. IPv6-nya ini ya. Kita copy. Lalu kita paste. Slash di sini adalah 64. Untuk default gateway-nya FE 83. Lalu langkah yang terakhir, kita belum menyimpan konfigurasinya ya. Kita RA dulu. Lalu kita copy running config startup config. Mungkin kita exit dulu ya, bukan di sini untuk menyimpannya. Exit lagi. Nah, harusnya di sini kita copy running config startup config. Oke. Ini simpan ya di sini. Lalu kita simpan juga di ASW2. Kita kita exit. Lalu exit kembali. Ya udah cukup di sini.
lalu copy running config startup config, enter. Oke. Nah, di sini sudah completionnya 100%. Berarti kita sudah mengerjakan semua instruksi yang disuruh oleh tugas ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.